Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di acara Kombal Komunitas Belajar UPT SMA Negeri 7 Wajo yang dinamai Tas Baca. Kegiatan kita hari ini kegiatan yang ketiga dari 5 program yang kita rencanakan untuk periode Juni Desember ini. Alhamdulillah, di depan kita sudah saksikan, kita sudah nantikan narasumber kita, Bapak Nurdin MSPD akan membawakan materi tentang konsep Stifing sebagai sebuah pendekatan pembelajaran kepada siswa supaya kita bisa segera menyesuaikan diri dalam memberikan pelayanan kepada siswa kita. Sebelum saya persilakan kepada beliau, akhir pekan ini kita dihebohkan 2 informasi terkini yang menjadi heboh di dunia pendidikan. Pertama, adanya viral di medsos itu Pasha Gorontalo, ya, seorang siswi yang menurut medsos itu lebih keren, hebat, ya. Namun dari sisi nilai-nilai norma agama, nilai kehidupan itu sudah menjatuhkan pendidikan kita. Karena itu tujuan dari Kombel tidak lain ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, pembentukan karakter kita terhadap guru terhadap lingkungan belajar kita, dan yang lebih penting juga adalah pengembangan kompetensi kita terkait dengan penilaian kinerja guru. Nah, di situ kalau sudah ada, tentu kita akan siap upload atau kita kumpulkan, minimal kita simpan draft saja dulu. Untuk itu, kepada beliau dengan hormat disilakan untuk membawakan materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan mulai dari awal sampai terakhir insyaallah. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bislami dinan wa Muhammad nabiyyan wa rasulan. Rabbi shalli sadri wa shalli amri wa hlulatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian kita sebagai guru di SMA Negeri 7 Wajo. Dan tentu kita tak lupa sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberikan pencerahan kepada kita, Nabi yang memberikan suri teladan sehingga kita dijadikan umat yang terbaik di dunia ini dan insyaallah di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh komunitas kita untuk saling berbagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan kita sebagai pendidik. Tentunya ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita bisa mengambil manfaat dan bisa memberi manfaat kepada kita sebagai pembina di SMA Negeri 7 Wajo. Seperti yang lalu juga, tentu rekan-rekan yang lain yang sudah memberikan sedikit pengalaman belajar kepada kita, sehingga ini menjadi satu
kesempatan untuk bisa kita beraktivitas nanti sebagai pendidik. Kemudian tentu apa yang kita sampaikan dan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentu adalah dari hasil belajar, dari pengalaman belajar, sehingga bisa menjadi bahan untuk kita saling share, sehingga nanti semacam pengalaman belajar apa yang kita lakukan selama ini tidak merupakan sebuah expert yang ahli betul di dalam yang kita sampaikan. Pada kesempatan ini tentu kalau yang lalu kita banyak-banyak mendalami tentang aplikasi, kali ini adalah tentu sedikit kita akan mendalami tentang persoalan-persoalan yang bersifat teoritis yang kita bisa cermati nanti. Pada kesempatan ini saya diberi judul adalah pengenalan singkat tentang konsep Stephen sebagai sebuah konsep dan sebagai alat tes mesin kecerdasan. Ini saya berani menerima amanah ini karena selama ini saya sebagai promotor Stephen yang beberapa tahun juga yang lalu sampai sekarang telah beberapa peserta didik dan pembina kita sudah melakukan tes Stephen, kita sudah sedikit wawasan tentang Stephen, dan tentu juga beberapa pembina sudah pernah ikut workshop yang kebetulan untuk posisi sebagai promotor yang berhak untuk memberi tes dan men-scan kepada yang calon peserta tes Stephen adalah saya yang diberi lisensi, karena tidak semuanya promotor itu bisa men-scan atau memberi treatment kepada yang calon tes Stephen itu. Stephen itu adalah sebuah akronim, Bapak Ibu. Jadi Stephen itu adalah sebuah akronim. Jadi S itu adalah sensing, kemudian T itu adalah thinking, kemudian I itu adalah instinct, kemudian I itu adalah intuitive, dan F itu adalah feeling. Jadi sesungguhnya ternyata otak kita itu terbagi 5. Yang kita kenal selama ini ada 2 saja, otak kiri dan otak kanan. Ternyata menurut Stephen ada 5 belahan otak kita itu. Jadi yang jari ini adalah sensing, kemudian telunjuk adalah thinking, kemudian yang tengah ini adalah insting, kemudian yang kelingking itu adalah intuitive, kemudian ini adalah feeling. Jadi Stephen itu adalah akronim dari 5 mesin kecerdasan ini. Kemudian nanti kita akan melihat pengertian dari Stephen itu sebagai sebuah konsep dan sebagai alat tes mesin kecerdasan. Kemudian ini adalah fisik kita sebagai manusia, apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi yang fenotipe itu 100%, yang terdiri dari genetik 20%, kemudian lingkungan dari 80%. Inilah sebenarnya yang mempengaruhi karakter kita sebagai insan manusia. Insan manusia, genetik itu 20%, genetik kemudian lingkungan ada 80%. Tetapi yang di genetik itu meskipun pengaruhnya 20%, tapi sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian kita. Lalu kemudian kita masuk di genetik strata genetik kita itu yang pertama adalah jenis kelamin, pria, wanita, Kemudian yang kedua adalah mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan tadi itu adalah Stephen, yang sensing, thinking, instinct, feeling, intuitive, dan feeling. Lalu kemudian drive kecerdasan adalah yang introvert, ada extrovert.
Jadi ekstrovert dan introvert itu yang kita kenal secara umum tidak sama dengan konsep Stephen, ya. Karena yang mesin kecerdasan tadi itu yang 5 adalah salah satunya di situ ada yang dominan, yang salah satu dari 5 belahan otak itu. Tetapi kalau yang introvert ini yang sifatnya dari kecerdasan adalah nanti yang introvert itu di dalam lapisan dalam otak kita itu yang warnanya kelabu, kemudian yang ekstrovert itu yang introvert itu di dalam lapisan otak kita itu warna putih, lalu kemudian kalau ekstrovert itu adalah di lapisan otak kita warnanya abu-abu, ya. Jadi kalau kita lihat fisiknya, komposisi otak kita itu kelihatan di situ. Kemudian kapasitas heart rate, ya, atau IQ kita. Kemudian teori strata yang berikutnya adalah golongan darah. Bapak Ibu sekalian, golongan darah itu ada bisa diukur kecenderungan-kecenderungan ketika kita mempunyai golongan darah. Karena golongan darah misalnya kecenderungannya, kalau golongan darah A cenderung adalah thinking. Kemudian golongan darah B adalah cenderung intuitive. Kemudian golongan darah AB adalah cenderung sensing. Dan golongan darah O itu adalah cenderung feeling. Tetapi tidak mutlak ketika sudah golongan darah A misalnya sudah tinggi, ya. Nanti ditahu betul atau diketahui betul ketika kita sudah tes TV, ya. Jadi ini adalah 5 strata genetik, ya, yang 20% tadi itu. Jadi meskipun 20% saja, tapi sangat berpengaruh di dalam kepribadian kita sebagai manusia, iya. Kemudian kalau kita sebenarnya itu sama, kalau kita ibaratkan sama dengan komputer. Kalau hardware kita itu adalah fisik kita, misalnya yang fenotip itu, fenotip dan kapasitas otak kita. Lalu kemudian kalau genetik itu adalah merupakan sistem operasi kita, yang artinya otak yang paling sering digunakan itu adalah di operasi sistem. Sama dengan komputer. Komputer itu ada hardware-nya, ada software-nya. Jadi kalau kita sebagai manusia, software-nya kita itu adalah Stephen. Lalu kemudian kalau hardware-nya kita itu ada fenotip kita itu adalah hardware-nya. Ya, kalau kita ibaratkan sebuah komputer. Kemudian kita lihat teori daripada Stephen itu, ya. Teorinya dari mana sehingga nanti kita akan sampai pada teori Stephen. Karena Stephen itu adalah hasil akhir dari seorang peneliti yang namanya Farid Ponima yang sekaligus merupakan penemu Stephen, ya, yang orang Madura kalau tidak salah, Farid Ponima. Itulah yang menemukan konsep Stephen, ya. Konsep Stephen sebuah konsep mesin kecerdasan. Kalau yang pertama ini menurut J.C. Jung itu sensing, ya, kemudian thinking, intuitive dan feeling sama. Cuma yang bedanya ini belum ditemukan mesin kecerdasan insting, ya, baru 4 ini. Lalu kemudian Ned Herman itu adalah limbic kiri. Limbic kiri itu adalah otak kita di bagian belakang, limbic kiri. Kalau limbic kanan itu di belakang kanan, otak di belakang kanan, sebelah kanan. Lalu kemudian kalau korteks kiri berarti di kiri depan. Ya. Kalau korteks kanan berarti kiri depan. Jadi kanan depan, kiri depan, ya. Kemudian kanan belakang, kemudian kiri belakang. Lalu kemudian tengah-tengah itu kalau menurut Stephen itulah insting. Itulah yang ditemukan oleh Farid Ponima sebagai penemu Stephen. Iya. Kemudian Paul MacLean itu, ya, dia katakan otak mamalia, otak insani, kemudian otak mamalia dan otak reptil. 5, tetapi dia tidak beda dengan yang ketiga ini. Iya. Inilah awal sejarah lahirnya munculnya teori Stephen. Dan kalau di Amerika saya kira ada yang biasa dipakai sebagai alat tes itu mesin kecerdasan MBTI, ya, yang ada misalnya di negara-negara Eropa. Nah kemudian
Ini Farid Poniman ini penemu Stephen ya. Inilah yang menyempurnakan dari teori-teori sebelumnya tadi, yang 3 itu. Ya. Jadi apanya katanya kurang. Jadi inilah Pak Farid Poniman ini adalah salah seorang dokter yang sarjana pertanian, tetapi S3-nya itu adalah ilmu psikologi yang didapatkan di Malaysia, dan dalam penelitiannya yang menemukan tentang konsep Stephen itu ya. Kemudian kesimpulan dari para teori, kalau tadi kan sudah ini. Kemudian dari menurut Al-Ghazali itu dalam bukunya Ar-Razi Al-Ghazali terbagi 5 memang otak kita itu, tapi kita di sini dia namakan juga thinking, kemudian juga sensing, kemudian pangkal berubah itu intuitif, kemudian pangkal dasar itu feeling, dan dia juga sudah memang menemukan tentang belahan otak yang di tengah namanya insting, tetapi penamanya lain. Penamanya kalau ini dia katakan permulaan berubah, kalau ini permulaan dasar, kalau di sana pangkal berubah, kemudian pangkal dasar, dan kemudian kalau insting itulah dimak. Iya. Ini menurut Al-Ghazali ya, tentang pembagian otak kita itu. Kemudian tes Stephen itu yang saya katakan tadi, ini bola otak yang dominan. Dari 5 otak kita itu ada yang dominan. Yang dominan itulah yang sering kita gunakan ya. Nah, di dalam 5 mesin kecerdasan itu, kita sebagai manusia pasti ada di dalam salah satunya itu. Apakah sensing, apakah thinking, apakah insting, apakah intuitive atau feeling. Iya. Kemudian lapisan otak yang dominan, jadi otak jadi di samping otak kita ada yang dominan dari 5 itu, kemudian di lapisan otak kita itu ada yang lapisan abu-abu, ada yang lapisan putih. Yang lapisan putih tadi itu yang disebut dengan introvert. Kemudian yang lapisan abu-abu tadi itu ekstrovert, yang lapisan putih itu yang disebut dengan introvert. Ya. Kemudian berikut ya, ini belahan otaknya posisinya ya, thinking, intuitive, sensing, feeling, dan insting. Ya, ini menurut konsep Stephen. Ya. Kemudian teori Stephen itu dikatakan simple. Kenapa simple? Karena hanya mengetahui 5 mesin kecerdasan saja dan 9 personality genetik. Ya, personality genetik tadi itu adalah yang terdiri dari kemudinya, apakah dia introvert, apakah dia ekstrovert. Misalnya sensing ekstrovert, ada sensing ekstrovert, ada sensing introvert. Begitu juga dengan thinking ekstrovert, ada thinking introvert. Kecuali kalau yang insting tidak ada, karena di tengah-tengah. Otak itu di tengah-tengah, berarti tidak ada kemudinya. Nanti kalau misalnya ada kelebihan kekurangannya, insting itu tidak ada kelebihannya, tidak ada kekurangannya. Ya. Kalau Pak Ustaz ini kan insting, orangnya insting. Dari semua yang saya pernah tes, yang terbanyak itu adalah feeling, ya. Karena memang karakternya orang Indonesia feeling, antropologinya orang Indonesia itu feeling. Jadi yang pernah saya tes itu yang paling terbanyak adalah mesin kecerdasannya adalah feeling. Apakah dia extrovert, apakah introvert. Dan yang paling sedikit adalah insting, ya, insting. Karena memang kita Nabi dan sahabat-sahabatnya kan itu terwakili karakternya di situ. Kalau misalnya Nabi Muhammad adalah insting sempurna. Kalau dia sing-sing itu adalah Abu Bakar, Usman kalau sing-sing kan. Kalau thinking itu adalah Umar. Kalau insting intuitif itu adalah Ali. Kalau feeling itu adalah Abu Bakar. Ini sudah terwakili kan. Mengapa disebut Nabi Muhammad sebagai insting sempurna? Karena dia Nabi kan, ya, Nabi. Jadi kalau kita manusia biasa insting saja, tapi kalau Nabi Muhammad itu adalah insting sempurna. Iya. Kemudian kenapa dia akurat? Karena akurasinya itu tes TV adalah 90%. Ya. Kalau kita yang punya misalnya yang tes misalnya mengetahui apakah dia visual, auditory atau audio visual, itu kan 45% saja akurasinya. Ya.
Misalnya di Kuiper juga ada angket yang saya kasih anak-anak itu dia isi, nanti keluar itu apakah dia visual, apakah dia auditor. Itu 40%, 45% saja akurasinya. Kalau Stephen itu dia akurat karena dia 95%, ya. Karena sama itu hasilnya kalau dia golongan darah kan menetap karena dia genetik sifatnya. Jadi kalau Stephen itu 90% karena tidak berubah, biar berapa kali pun di tes itu tetap, ya. Misalnya kalau dia sensi di tes lagi sensi lagi. Nah dia berdasarkan genetik, ya. Kemudian aplikasi digunakan. Jadi konsep ini digunakan di bidang apa saja. Kalau misalnya di dunia pendidikan, Stephen Teaching, Stephen Learning. Kalau misalnya di dunia kesehatan, Stephen Health. Kalau misalnya di keluarga, Stephen Couple, ya kan? Ada malah Stephen Jomblo, ya. Orang yang misalnya jomblo untuk mengetahui apakah nanti mesin kerjanya saling mendukung atau bagaimana, itu sebenarnya harus di testing apakah dia saling mendukung atau bagaimana. Ya. Oke, kemudian fokus satu hebat berarti kan ada otak kita yang memimpin di situ. Yang memimpin itu adalah yang mendominasi, ya kan? Karena kalau misalnya Stephen sensing itu 100%. Kalau misalnya mesin kerja sama sensing, dia 100%, kayak seperti lampu menyala. Kemudian tingginya berapa? Dia 40%. Kemudian kalau intuitifnya berapa? 40%. Kalau sensing di mana kekurangannya? Dia di intuitif 20% saja. Begitu juga ini kan? Manusia itu ada yang kelebihannya, ada yang kekurangannya. Itu tergambar ketika kita sudah tes Stephen. Ya. Ya sayang ya, karena sudah waktunya penemu Stephen itu Pak Farid Ponman 6 bulan yang lalu meninggal, ya. Karena padahal obsesinya itu nanti kalau tes Stephen itu harus ada di KTP. Tapi teman-temannya di Stephen Institute masih berjuang. Nanti hasil tes Stephen itu harus ada di KTP. Sehingga kita mau kerja mau apa itu dilihat di situ akan sangat membantu untuk menentukan kapasitas kita dan kecocokan kita nanti mencari pekerjaan misalnya. Kemudian multi angel tadi kan semuanya bisa digunakan di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, ya kan? Di dalam keluarga, di finansial, Stephen politik ada. Kemudian sebenarnya untuk mengetahui sedikit tentang psikologi itu kan sejak kita kuliah kan kita memang diberi pembekalan tentang bagaimana sedikit memahami ilmu psikologi dalam bimbingan psikologi misalnya kita kuliah itu kan sebagai mata kuliah di KDU. Makanya sebagai saya kira guru juga memang kurikulum apapun yang kita gunakan tetap kita harus mengetahui latar belakang anak didik kita, kemudian bagaimana karakternya. Nanti di sini Stephen sangat membantu, ya. Makanya di sini pahami kebutuhan anak. Seperti misalnya mesti kerja sensi, maka kebutuhannya itu materi, ya. Makanya kalau orang sensi itu sebenarnya dia akan sangat senang kalau dia juara diberi materi. Dia lebih senang diberi uang dibandingkan kalau misalnya diberi hadiah. Ya, orang sensi. Kemudian fasilitas. Anak-anak kita yang sensi harus difasilitasi. Kemudian kalau dia hadiah itu wujudnya harus berupa materi. Makanya kalau orang sensi itu biasa dikatakan matre. Dan memang orang sensi itu akan calon-calon orang-orang kaya kan, seperti misalnya Utsman, ya, sahabat Nabi itu kaya raya itu. Kemudian contoh ini kalau orang sensing harus diberi contoh untuk berbuat, misalnya yang anak-anak misalnya ada TK, anak SD, ya. Kalau misalnya disuruh beli sabun, ya, sabun Lofboy, lalu kemudian penjualnya di situ tidak ada, maka pulang dia katakan habis sabun Lifebuoy, tidak ada kreativitasnya, dia membeli merek yang lain, ya. Nanti dikasih tahu bahwa kalau tidak ada Lifebuoy, beli yang Lux. Tidak ada, karena memang
Memang kecerdasannya itu, memorinya orang kreativitasnya orang sensi itu 20% saja, thinkingnya 40%, ya. Kekurangannya dia intuitif, kreativitasnya tidak ada usaha untuk misalnya bagaimana dia mencari solusi yang lain. Kemudian pengalaman, maka orang sensi itu sangat expert kalau dia mempunyai pengalaman, kemudian dia bermain, ya. Kemudian kalau thinking, kebutuhannya adalah dia diberi wewenang, dia diberi kepercayaan, apakah di kelas, apakah di rumah tangga, ya. Dia lebih senang kalau bisa sekarang jadi ketua, ya. Karena memang orang tinggi itu dia inginkan adalah kursi atau posisi atau wewenang atau tanggung jawab, ya. Kemudian kalau alasan logis, orang tinggi itu sangat logis. Kalau kita beri alasan yang tidak logis, dia tidak menerima, ya. Makanya kalau orang tinggi ciri-cirinya, kalau kita berdialog, berbicara, tidak begitu, begini yang benar. Karena orang tinggi itu sangat logis. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang tinggi, kita harus terstruktur, logis, memberikan kita alasan sehingga nanti dia bisa terima. Kalau tidak masuk akalnya, tidak mau diterima. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian kalau yang mandiri, orang tinggi itu mandiri. Ya, kemudian dia sangat taat aturan. Kemudian refreshnya atau kalibrasinya adalah dia mengunjungi alam, wisata alam. Ya, saya ingat ini karena anaknya Ibu Darwati itu kan tinggi. Saya suatu saat saya salah masuk, padahal jadwalnya harus di situ. Saya sudah mengabsen, dia masuk. Jamku sekarang, Pak. Karena saya sudah tahu dia orang tinggi. Oh iya, saya salah. Silakan. Itu tegas itu orang tinggi itu. Kalau itu berjiwa militer orang tinggi, ya. Ya. Jadi dia sangat taat aturan dan ya. Kemudian kalau itu adalah kebebasan. Kemudian ide membumi, kemudian pentas karya, kemudian jeda. Ada di sini jeda, tidur, nonton. Nah, di sini saya tidur, makanya kalau rata-rata orang tidur ada dikatakan tukang tidur. Di refreshnya di situ. Kalau di Jepang itu, kalau di sekolah kan Stephen itu sudah dipakai di Jepang. Kalau misalnya anak ini sudah lelah belajar, maka dia diizinkan tidur di tempatnya dia 5 menit. Setelah itu dia segar kembali. Ya. Kalau tadi yang lain thinking itu ada yang mengunjungi alam, dia melihat saja bunga, tumbuh-tumbuhan, dia sudah segar. Termasuk juga kalau orang tinggi itu main gadget itu, refreshnya orang thinking, ya. Kalau sensing itu kalibrasinya adalah dia gerak-gerak badannya, cocok kalau kita beri breathing itu orang sensing, senang sekali. Justru kalau orang intuitif tidak. Kalau musik dia diam saja. Kalau orang sensing dia goyang itu. Ya kalau orang sensing, ya. Kemudian kalau orang feeling mood, ini orang feeling itu orangnya moody, ya. Kalau dia ada maunya, susah dibendung untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dia sekadar redup, tidak. Makanya orang feeling itu, kita terasa sekali itu kalau kita membangunkan. Berapa kali, 3 kali sampai berapa kali itu misalnya adanya Ibu Hadia orang feeling, susah kali berapa 3 kali. Akila sendiri orang feeling, berapa kali? Biasa 3 kali, 4 kali dibangunkan baru bangun. Orang feeling itu orang yang moody, ya. Makanya peran orang tua, peran guru harus memberi semangat dia, ya. Dan orang feeling itu sangat sensitif perasaannya, ya, sangat sensitif perasaannya. Sedikit saja itu akan tersinggung, ya. Karena dia memang orangnya moody orangnya. Kemudian dia punya sahabat banyak, ya. Saya ingat dulu anaknya di Semangat itu orang feeling, dia larang anaknya keluar, dia tutupi pintunya. Lalu kemudian dia sahabat itu yang kelas 11 sekarang itu dia jebol itu jendela baru dia keluar. Sebenarnya jangan ditahan karena dia orang feeling itu. Dia selalu mencari temannya itu. Sepi kayaknya kalau tidak ada temannya. Makanya orang feeling itu banyak sekali temannya. Ya. Lalu kemudian kalau didengarkan, kemudian kalau kita misalnya ada kalau masih SD dipeluk, ya. Cuma kalau sudah besar mungkin sudah riskan kalau itu. Tapi kalau misalnya usia SD, ya, SMP, itu peran orang tua itu memeluk sekali memeluk anaknya.
Ya. Kemudian insting ini juga kita banyak temannya, kemudian perangnya ya, perang, kemudian melayani, dia gerakannya cepat. Yang orang seperti Yusuf Kala itu saya ingat dia lebih cepat lebih baik, karena dia orang insting. Dia lebih cepat. Dulu saya ingat itu lebih cepat lebih baik. Dia orangnya spontan. Dan dia punya peran. Dia sebenarnya yang insting itu dia tidak cocok 01, dia cocoknya 02. Terbuktikan Yusuf Kala itu wapres 2 kali. Ya. Lalu kemudian dia berdamai. Coba di Poso itu dia berhasil mendamaikan. Di mana di Malino ada itu piagam perdamaian. Dia itu orang itu pendamai itu. Jadi kalau ada orang berselisih ini, orang istri itu posisinya sebagai bisa pendamai. Ya. Nah kemudian spiritual, karena orang istri itu nanti saya di TV baru tahu bahwa ada indera ketujuh. Indera ketujuh. Kalau intuitif indera keenamnya yang aktif. Tapi kalau di istri itu indera ketujuhnya yang aktif itu. Ya, ada dulu beberapa siswa kita saya curiga orang istri karena dia bisa melihat itu makhluk gaib. Kalau upacara dia lihat itu bocah-bocah berkeliaran di sela-sela itu di upacara kan. Nah kalau sudah tersentuh itu kebiasaan anak kita pingsan. Jadi anak kita itu pingsan bukan karena dia tidak sarapan, ya mungkin karena pikirannya kosong sehingga masuk itu si bocah itu yang biasa kan. Ada dulu anak kita itu tinggal di Jalan Sulawesi, dia lihat, ya kalau dia yang berangkat kelas dia tidak pintu tapi dia tembus saja ke tempo, ya. Saya curiganya itu insting indera ketujuhnya itu aktif itu berarti diberi kemampuan untuk dia bisa melihat itu. Ya. Kemudian yang penting biasa adalah ini yang penting biasa, karena tidak semuanya katanya jika tidak tahu mesin kecerdasan yang semuanya harus biasa, padahal tidak semuanya harus biasa. Salah satunya saja harus biasa yang paling mendominasi, yang paling aktif otaknya itu yang biasa. Misalnya kalau orang sensing apanya yang biasa adalah stamina fisiknya. Memorinya kalau orang sensing itu adalah memorinya yang kuat. Dan terbukti ada beberapa siswa yang saya tes kemudian hasilnya sensing, dia rata-rata ranking 1. Kemudian dia kalau ada lomba-lomba dia juara. Lalu kemudian ada beberapa yang masuk di fakultas kedokteran bebas tes. Saya anaknya dokter Dani itu orang sensing itu. Dulu kan dia bebas tes kedokteran karena memang salah satu mesin kerjasa yang disarankan untuk milih kedokteran itu adalah orang sensing karena hafalannya kuat, ya. Kemudian stamina fisiknya karena kalau menurut ilmu lopologi ada otot merah yang melekat di dagingnya orang sensing itu sehingga tidak bisa merasa capek atau tidak terlalu merasakan capek. Makanya orang sensing itu rajin sekali. Ya, makanya kalau ada orang sensing tidak rajin berarti bisa dipertanyakan mesin kecerdasannya, karena kecenderungannya kalau orang sensing itu pasti ada rajin, ya, karena stamina fisiknya kuat. Kemudian thinking adalah analisanya, kemudian hitungannya. Makanya juga ada beberapa siswa hasilnya thinking itu rata-rata nilai fisikanya, nilai matematikanya tinggi. Seperti Aksan itu dulu saya pernah tes thinking, ya kan, Aksan yang di kehakiman mungkin sekarang. Ya. Kemudian kalau intuisinya kedua kreativitasnya. Lalu kemudian feeling komunikasinya, kemudian leadership, ya. Karena kemudian feeling itu potensi untuk jadi pemimpin besar, kemudian dia jadi pimpinan partai politik besar. Insting ini perannya menolong, kemudian kecepatan. Saya kira ini semua hal-hal yang perlu biasa ketika kita sudah mengetahui mesin kecerdasan seseorang. Cara belajar, yang penting cara belajar berdasarkan mesin kecerdasan. Kalau sensing misalnya mencontoh. Makanya orang sensing itu tukang tiru ya. Kalau orang Cina kan sensing, antropologinya sensing, karena orang Cina itu kan ahli sekali meniru. Makanya berhasil merontokkan perusahaan misalnya Sony atau apa itu kan karena dia menciplak orang sensing. Kemudian merekam. Ya, kemudian kalau orang sensing itu dia cocoknya misalnya merekam. Kalau dia belajar, dia rekam suaranya kemudian didengar dalam bentuk MP3. Kemudian menghafal, ya karena memorinya tinggi ya,
sehingga dia cocok untuk misalnya dia cepat sekali menghafal. Ya. Lalu kemudian kalau dia bacaannya itu cukup dibaca satu kali, lalu kemudian penting dikasih stabilo, lalu kemudian kalau diujian yang penting sudah stabilo saja itu yang dibaca sudah dia tahu semua. Makanya orang sensing itu waktu belajarnya sedikit tapi dia kemampuannya untuk menghafal pelajaran itu besar. Makanya memang ditunjang dengan memorinya yang tinggi yang orang sensing. Lalu kemudian kalau thinking yang menganalisa, menalar, buat skema sistematis, ya orang tinggi itu sistematis. Kalau dia bicara di sistematis, ya, sistematis. Lalu kemudian itu dia mencari ide, kemudian buat pola, kemudian imajinasi, kemudian analogi. Kemudian mencari ide ini adalah dia kalau biasanya menerbangkan idenya, apa melangitkan idenya, kemudian membumikan idenya. Kalau membumikan idenya berarti inspirasi dari luar, lalu kemudian dieksplorasi dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Kalau dia melangitkan kata berarti dia inspirasi dari dalam lalu kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, ya. Lalu kemudian kalau orang feeling melalui orang kemudian ditemani diskusi. Nah, orang feeling itu suka sekali diskusi, ya. Yang cocok diskusi orang feeling dengan thinking, dengan sensing, ya. Kemudian insting merespon cepat, merangkum, menyimpulkan, multitasking. Multitasking adalah dia bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan dengan dua pekerjaan. Itu multitasking. Itu adalah kelebihan orang insting. Lalu kemudian kita cara belajar tadi sudah ya. Sensing menghafal, thinking menghitung, intuitif menolakkan, kemudian feeling mendengarkan, kemudian insting merangkum. Atau dia baca buku lalu kemudian dia buat kesimpulan. Kalau itu adalah membuat peta konsep. Membuat kalau orang ini membuat peta konsep bisa satu lembar satu bab. Kalau malah kalau profesor satu halaman satu buku dalam bentuk peta konsep kan atau mapping itu. Iya. Kemudian mengetahui jurusan terbaik ya. Saya kira kalau anak kita sudah tes itu kan kelihatan di situ. Ini jurusan yang tepat. Ada beberapa jurusan menjadi pilihan. Kalau kemudian apa nanti profesinya. Iya. Kemudian jurusan terbaik kalau ini ya kalau sensing sejarah bahasa IPS juga sebenarnya IPA ini kalau orang sisai mungkin lupa ditambahkan ya sama dengan insting itu serba bisa jurusan apapun dia cocok ya gaya belajar pun dia cocok ya karena dia posisi otaknya di tengah ya kan kalau tinggi adalah IPA kemudian intuitif adalah IPA kemudian feeling IPS ya. Karena terserah kalau orang feeling itu rendah memorinya. Kalau dia belajar satu kali saja nggak bisa, harus berulang-ulang. Makanya dia cocok mendengarkan mata pelajaran, dia baca, kemudian dia rekam, kemudian didengar berulang-ulang, lalu kemudian dia nonton video pembelajaran. Itu kan bisa dinonton berulang-ulang. Kalau satu kali saya tidak bisa masuk, tidak bisa dia paham. Ya, kalau orang feeling itu rendah memang memorinya ya. Saya kira ini perbaiki kesalahan dan stop biaya kebodohan. Ya, ini di Steve itu ada biaya kebodohan atau stupid cost. Ini muncul karena ada beberapa misalnya anak-anak kita salah jurusan. Misalnya dia sudah tamat SMA, nanti dia pilih jurusan di perguruan tinggi karena kemauan orang tuanya atau intervensi orang tuanya, sehingga anak itu tidak enjoy belajar, tidak enjoy kuliah di jurusan itu. Ada kan terbukti kan, ada anak didik kita dulu tamat di sini. Dia masuk di fakultas kedokteran, mungkin dia bayar 300 juta, lalu kemudian kuliah 1 tahun, dia tinggalkan itu masuk di fakultas hukum. Sekarang sudah di kantor gubernur dengan gelar sarjana hukum, berarti habis itu 200 juta untuk masuk sesuai keinginan orang tua. Ini yang disebut dengan stupid cost ya, karena dia salah jurusan. Ya, ada beberapa anak-anak kita itu begitu ya. Ya. Dia memilih jurusan karena dia mungkin intervensi orang tua tidak murni kemampuan anak itu. Iya. Lalu kemudian saya kira ini lalu kemudian ada berikutnya kita nanti ada video lebih jelas dari software Pak Alif. Apa itu Stevie? Iya. Mitra dan kita semua, teman-teman, mari kita bertanya, apa sih itu student?
Steven itu singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Steven bisa dibahas dari dua sudut pandang. Yang pertama, Steven sebagai konsep. Yang kedua, Steven sebagai alat tes. Konsep Steven adalah konsep kecerdasan tunggal. Artinya, setiap manusia akan pasti memiliki hanya satu kecerdasan tunggal, tidak lebih dari satu, yang datang dari satu dari 5 belahan otak. Jadi dari 5 belahan otak hanya ada satu yang dominan. Teman-teman pernah dengar dong otak kiri, otak kanan. Kenapa? Kiri itu otak kiri itu masih terbagi dua. Ada kiri bawah, ada kiri atas, dan otak kanan juga terbagi dua. Ada kanan atas dan bawah. Satu lagi otak kanan, otaknya 5 belahan otak. Jadi sekali lagi konsep Steven adalah sebuah konsep kecerdasan tunggal, bahwa setiap manusia pasti punya satu yang dominan dari 5 belahan otak. Saya sudah tes Steven dan saya mengapresiasi dengan adanya tes Steven karena sangat erat dukungan upaya perlindungan anak dari kekerasan. Karena ada beberapa kasus ya, termasuk Napa kalau tes TV pakai ipak kesaun? Pengenalan saja, sifatnya pengenalan saja sehingga tidak sangat detail ya. Dan saya menyampaikan secara emosional saja karena terus terang ini berdasarkan pengalaman saja sebagai apa namanya yang diberi kepercayaan dengan tes orang dan memberi penjelasan dan tidak saya expert terhadap konsep Steven, masih sangat banyak kekurangan ya karena ini hanya berdasarkan pengalaman belajar sehingga ya ini yang saya bisa share kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya mengikuti kegiatan ini saya ucapkan banyak terima kasih dan kepada panitia saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.